Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada pembahasan perkataan para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan setelahnya rahimahumullahu taala tentang keutamaan ilmu. Penulis berkata, menukil perkataan Ali radhiyallahu anhu, wa qala Ali radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yusinuhu wa yafraha idza nusiba ilaihi. Wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fi. Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, cukup bagi ilmu, cukup untuk menunjukkan kemuliaan bagi ilmu, bahwa orang yang tidak berilmu itu akan mengaku-ngaku sebagai orang yang berilmu, dan bahagia kalau dia dinisbatkan kepada ilmu, dan cukuplah celaan bagi kejahilan ketika orang-orang yang berada di dalam kejahilan tersebut berlepas diri dari kejahilan itu. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu menjelaskan keutamaan ilmu dan tercelanya kejahilan. Sekarang kita tanya, sekarang anda tanya, kemuliaan ilmu yang dimaksud oleh Ali radhiyallahu anhu ini kemuliaan ilmu di dunia atau di akhirat? Makna paling zahir dari perkataan Ali radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan kafa bil ilmi syarafan, yang dimaksud dengan syaraf di sini syaraf duniawi atau syaraf ukhrawi? Ikhtalafa al-ulama. Duniawi atau ukhrawi? Kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu yafraha idza nusiba ilayhi. Cukuplah kemuliaan bagi ilmu, cukuplah ilmu itu dinilai sebagai sesuatu yang mulia ketika orang-orang yang tidak berilmu mengaku-ngaku sebagai orang yang berilmu dan berbahagia kalau dia dinisbatkan kepada ilmu. Ini kemuliaan menurut siapa berarti? Siapakah yang disebut di perkataan Ali radhiyallahu anhu? Siapakah yang menyadari kemuliaan ilmu di sini? Orang jahil. Orang jahil. Ini adalah berbicara tentang kemuliaan di dunia, kemuliaan ilmu di dunia. Dilihat oleh orang jahil demikian. Jelas? Kemudian wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra minhu man huwa fi. Cukuplah celaan bagi kejahilan orang-orang yang berada di dalam kejahilan tersebut berlepas diri darinya. Ini berarti apa? Siapakah yang melihat bahwa kejahilan itu adalah sesuatu yang tercela? Orang jahil itu sendiri. Jadi Ali radhiyallahu anhu hendak menjelaskan kepada kita, hendak menunjukkan bagaimana mulianya ilmu dan bagaimana tercelanya kejahilan dengan melihat perilaku orang jahil. Perkataan Ali radhiyallahu anhu adalah tentang orang jahil. Mereka senang untuk mengaku sebagai orang berilmu, berbahagia kalau disebut sebagai orang berilmu, dan ingin berlepas diri dari kejahilan. Maka ini cukup sebagai kemuliaan bagi ilmu, kata Ali, dan cukup sebagai celaan bagi kejahilan. Ya. Cukup di sini maksudnya adalah ini adalah suatu yang minimal, ya. Itulah mengapa kita katakan ini adalah secara duniawi. Kalau kita mau berbicara keutamaan ilmu, maka tidak cuma dengan hanya ini saja. Keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, keagungan ilmu itu jauh lebih besar daripada apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Tapi beliau memang menyampaikan yang paling minimum saja.
Kalau kita pengen mengetahui kemuliaan ilmu yang paling minimal, lihat orang jahil. Nah, itu maksudnya. Kalau kita ingin mengetahui tercelanya kejahilan yang paling minimal, lihat orang jahil juga. Masya Allah, kita bisa mengambil faedah dari orang jahil. Ya. Jadi tidak, yakni tetap bisa diambil faedah dari orang jahil. Sebagaimana kita bisa mengambil faedah dari iblis, sebagaimana kita bisa mengambil ibrah dari Fir'aun dan seterusnya. Ya. Maka di sini kita lihat para ulama menjelaskan ketika mensyarah perkataan Ali radhiyallahu anhu ini, mereka berkata bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita teladani. Seseorang penuntut ilmu, seorang yang sudah ngaji, seorang yang sudah mengetahui kemuliaan ilmu dan tercelanya kejahilan, maka tidak boleh melakukan sebagaimana yang dideskripsikan oleh Ali tentang orang jahil di perkataan beliau rahimahullah ini, radhiyallahu anhu ini. Yaitu apa? Tidak boleh kita mengaku-ngaku sebagai orang yang berilmu. Tidak boleh kita mengklaim bahwa kita adalah alim. Tetapi wajib bagi kita untuk terus senantiasa merasa bahwa kita adalah talibul ilm, penuntut ilmu. Bahkan seringkali kita belum pantas untuk disebut sebagai penuntut ilmu. Ya. Dan demikian pula tidak boleh kita yakni ketika kita jahil terhadap sesuatu, kemudian kita berlepas diri dari kejahilan tersebut. Kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu, misalkan dalam perkara itu. Tidak boleh kita merasa bahwa kita berilmu sehingga malu atau enggan atau sombong untuk mengatakan bahwa Anda tidak tahu masalah ini. Ya, ini sangat penting, terutama ketika kita membahas masalah misalkan perdebatan-perdebatan yang terjadi, itu banyak sekali orang-orang yang merasa mereka telah berilmu dalam hal tersebut cuma dengan bermodal status sebagian ustadz, kemudian lebih kenceng daripada ustadz yang menyampaikannya pertama kali. Betul tidak? Sering terjadi. Ini berbahaya. Maka di sini kita lihat perkataan Ali radhiyallahu anhu. Catatan penting tentang perkataan beliau ini adalah tentang kemuliaan paling minimal terhadap ilmu dan celaan paling minimal terhadap kejahilan. Kemudian kita masuk pada perkataan berikutnya. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama generasi terdahulu berkata, khairul mawahibi al-aql wa syarrul masaibi al-jahl. Anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-aql, akal. Akal yang dimaksud di sini adalah akal yang digunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Akal yang digunakan untuk memahami al-haq. Akal yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, khairul mawahib al-aql. Anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah akal. Sehingga kita bisa terbedakan dari binatang. Sehingga kita bisa terbedakan dari batu, dari jamat, dari benda-benda mati yang tidak memiliki akal. Dengan akal maka seseorang akan bisa meraih kemuliaan yang tinggi, meraih derajat yang tinggi dengan akalnya. Seperti ketika dia menuntut ilmu syar'i kemudian mengamalkannya, seperti ketika dia dengan akalnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dia bisa memahami akidah, memahami tauhid, memahami tata cara amalan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah penggunaan akal yang terpuji. Inilah yang kemudian dimaksud oleh sebagian salaf ini sebagai anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akal sebagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang berupa nikmat muqayyadah. Jadi nikmat dari Allah itu ada dua jenis. Nikmat dari Allah itu ada dua jenis. Nikmat mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah adalah pemberian dari Allah yang kalau seseorang mendapatkan hal tersebut maka itu langsung kita sebut sebagai nikmat tanpa catatan tambahan. Contohnya apa? Islam, iman, ilmu,
taufik, kesabaran, tawakal, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, seluruh amalan hati. Ketika seseorang mendapatkan hal ini, ketika seseorang diberikan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu langsung merupakan sebuah nikmat. Statusnya langsung merupakan nikmat. Tapi nikmat jenis kedua ada yang namanya muqayyadah, nikmat muqayyadah, yakni dia baru berupa nikmat kalau ada catatan tambahan. Ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia, tapi baru kita sebut nikmat kalau hal-hal tersebut digunakan untuk kebaikan. Contohnya harta. Ya, contohnya harta. Hanya ketika harta tersebut digunakan untuk kebaikan, maka itu baru berupa nikmat. Tapi kalau harta tersebut digunakan untuk keharaman, itu justru adalah musibah. Demikian pula kesehatan kita, demikian pula waktu kita, demikian pula akal kita. Jadi akal itu termasuk nikmat yang mana? Muqayyadah. Maka ada kemungkinan untuk digunakan untuk keburukan. Betul tidak? Harta bisa digunakan untuk keburukan, waktu bisa digunakan untuk mengerjakan hal yang buruk. Demikian pula akal bisa digunakan untuk keburukan. Bahkan Abdul Muzaffar As-Sam'ani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah adalah akal. Pembeda antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, adalah akal. Apa maksudnya? Ahlus sunnah menggunakan akal mereka sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka menggunakan akal mereka sebagai patokan utama dalam memahami syariat, standar utama dalam memahami syariat, sehingga mereka akan mengatakan bahwa, ya, semisal perkataan Ar-Razi, kalau ya dalil nas, ayat atau hadis bertentangan dengan akal, maka yang didahulukan adalah akal. Itu perkataan siapa? Ar-Razi. Ajib. Ini semua dari syubhat. Antum pengen tahu syubhat dia? Antara iya atau tidak, ya. Intinya Ar-Razi dan kawan-kawannya mengatakan bahwa kalau nas, kalau dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, itu sifatnya dhanni. Sifatnya dhanni. Apa itu dhanni? Tidak 100% kita yakin bahwa makna dari dalil tersebut adalah itu. Sedangkan kalau sesuatu yang berasal dari akal, qat'i, 100% menunjukkan pada makna tersebut. Ajib. Mengapa demikian? Ada alasannya sendiri. Tapi intinya asal muasalnya adalah karena hal tersebut. Kalau berasal dari akal dia qat'i. Tapi kalau berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dhanni. Ini lancang kepada dalil. Ini asal muasalnya. Ini ada asalnya syubhat. Kenapa kok bisa berpikir demikian? Ada. Tapi kalau Anda jelaskan nanti tambah panjang lagi. Sehingga ya, akhirnya Ar-Razi membuat beberapa kemungkinan. Namanya pakai akal. Akhirnya dibikin beberapa kemungkinan. Bagaimana kalau dalil Quran dan As-Sunnah sesuai dengan akal? Mau ambil yang mana? Ambil dua-duanya, kata dia. Baik. Bagaimana kalau ya dalil Al-Quran dan As-Sunnah tidak sesuai dengan akal? Mana yang mau kita pilih? Mana yang mau kita kedepankan? Apakah mau kita ambil kedepankan Al-Quran dan As-Sunnah, atau mau kita kedepankan akal? Atau kita ambil dua-duanya? Tidak mungkin, karena bertentangan. Atau kita tidak ambil dua-duanya? Tidak mungkin juga, harus pilih salah satu. Jadi akhirnya cuma dua pilihan. Ini argumentasi ala Ar-Razi. Akhirnya tersisa dua pilihan. Kalau dalil Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, mau pilih yang mana? Dalil Quran dan Sunnah atau pilih akal? Akhirnya Ar-Razi mengatakan kita pilih akal. Kenapa? Kalau kita pilih Al-Quran dan Sunnah, kita pilih Al-Quran dan Sunnah kan pakai akal. Tapi kita mengedepankan dalil Quran dan Sunnah. Nah, itu gimana? Akal-akalan Ar-Razi.
Ahlu sunnah mengatakan kalau Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan dengan akal, maka kita mengetahui bahwa akal kita tersebut yang pasti ada kesalahan. Pasti ada ilmu yang belum kita pahami dari Quran dan Sunnah, sehingga tafsiran kita terhadap dalil tersebut itu tampak bertentangan dengan akal. Jelas tidak? Tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah yang berasal dari siapa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bertentangan dengan akal yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kalau bertentangan, maka kita tahu mana yang harus diperbaiki. Akal itulah yang harus diperbaiki. Dan berapa banyak dalam kitab-kitab ahlul bidah ketika mereka menggunakan akal seperti itu, maka ya, dan biasanya akalnya itu nyeleneh atau salah mikir atau salah paham, biasanya ya bantahannya cukup gampang, yakni pakai akal mereka, tunjukkan bahwa ada kontradiksi, itu selesai. Setiap yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah pasti ada kontradiksi. Dan style membantah ahlul bidah seperti ini adalah style yang banyak digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menggunakan pemikirannya ahlul bidah untuk membantah ahlul bidah itu sendiri. Nah, itu dibahas di majelis yang lain ya. Tapi kita lihat di sini wasyarrul masaib al-jahl. Perkataan sebagian salaf ini kemudian dilanjutkan, musibah yang paling buruk adalah al-jahl, kejahilan. Mengapa musibah yang paling buruk adalah kejahilan? Karena ketika seseorang itu jahil, ya, jahil yang dimaksud di sini adalah jahal murakkab, bukan jahal basit. Justru para ulama memuji jahal basit, disebutkan bahwa jahal basit itu adalah nisful ilm. Apa jahlul murakkab dan apa jahlul basit? Jahlul murakkab itu adalah ketika seseorang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia merasa tahu, padahal pemahamannya salah, padahal keyakinannya salah, padahal ilmunya salah. Tapi dia merasa tahu, dia merasa yakin dengan ilmunya tersebut. Ini namanya jahal murakkab, double jahal. Ya, double jahal. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini yang tercela. Inilah yang disebut oleh perkataan sebagian salaf ini, musibah terbesar adalah jahal, yakni jahal murakkab. Adapun jahal basit itu apa? Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia sadar bahwa dia tidak tahu. Para ulama menyebutkan jahal basit ini adalah nisful ilm, setengah dari ilmu. Kenapa? Ketika dia sadar bahwa dia tidak tahu, ya, berarti apa? Dia sudah tahu permasalahannya, cuma dia belum tahu jawabannya. Dia sudah tahu pertanyaannya, tapi dia tidak tahu jawabannya. Ini setengah dari ilmu. Tinggal nanya kepada ahli ilmu, dapat jawabannya insyaallah. Betul? Itulah mengapa ini adalah setengah ilmu. Kenapa? Kalau orang tidak tahu masalahnya, pertanyaannya saja tidak tahu. Seperti kita kebanyakan, giliran ada sesi tanya jawab, kita nggak tahu mau nanya apa. Betul tidak? Ketika kemudian ditanya materi yang terkait, baru merasa tidak tahu. Betul? Ketika belum ditanya oleh gurunya, ketika ditawarkan ada pertanyaan, diam aja. Ini jahal murakkab. Antum tidak tahu bahwa antum ya. Ya, selama antum tetap diam bukan jahal murakkab. Ya. Tapi ketika antum berbicara dan berbicara dengan hal yang salah, itulah baru jahal murakkab. Baik? Jelas? Anda cuma bercanda saja ya. Afwan ya. Baik. Sehingga kita lihat di sini musibah terbesar adalah jahal, yakni jahal murakkab. Adapun jahal basit, dia adalah setengah ilmu. Dan cukup mengherankan, sangat mengherankan bahkan. Ketika kita bicara ilmu dunia, banyak sekali orang yang langsung menyadari bahwa dia tidak tahu. Langsung menyadari bahwa dia jahal basit. Ya, jahal basit tadi disebut setengah ilmu, itu sebenarnya ada catatan. Setengah ilmu kalau dibarengi dengan keinginan untuk tahu. Kalau tidak dibarengi dengan keinginan untuk tahu, antum tahu tidak tata cara zakat?
zakat dari binatang ternak? Oh, Anda tidak tahu. Sudah dijawab tidak tahu. Berarti jahil basit. Dia sadar bahwa dia tidak tahu. Tapi kemudian dia tidak punya semangat sama sekali untuk menuntut ilmunya. Nah, ini ya bukan termasuk yang dipuji oleh ulama sebagai setengah dari ilmu. Baru disebut sebagai setengah dari ilmu kalau dibarengi dengan keinginan untuk mengetahui hal tersebut. Baik. Nah sekarang kalau kita lihat banyak orang di masalah ilmu dunia itu banyak sekali yang kemudian ya langsung menyadari bahwa dia tidak tahu. Adapun di ilmu agama banyak sekali terutama orang-orang yang ya diliputi dengan kejahilan dan kefasikan selalu merasa dia tahu bahwa bahwa masalah agama tersebut hukumnya begini begitu ya. Dia merasa tahu. Contohnya misalkan dalam ilmu dunia. Sekarang Anda tanya soal fisika. Majorana itu fermion atau boson? Langsung tidak tahu, betul tidak? Kalau ditanya apa hukum musik? Antum tanya kepada banyak orang. Oh, boleh-boleh saja. Begitu tidak? Itu jahal basit dan jahal murakkab. Jelas? Ketika Anda tanya, majorana itu fermion atau boson? Habis itu antum geleng-geleng. Habis itu gak ada keinginan untuk mempelajarinya. Khalas, itu bukan nisful ilm. Ya, tapi kalau misalkan antum kemudian semangat untuk mempelajarinya, barulah itu yang disebut dengan nisful ilm. Tapi yang dibahas oleh para ulama, nisful ilm itu adalah terkait ilmu syar'i, ya, bukan ilmu dunia. Itu tadi cuma contoh saja. Baik. Wa qala Abu Muslim Al-Khawlani, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah beliau berkata, ulama di bumi itu seperti bintang di langit. Jika bintang itu tampak kepada manusia, bisa dilihat oleh manusia, maka mereka bisa mengambil petunjuk dari bintang tersebut, bisa digunakan sebagai petunjuk arah. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Sedangkan kalau bintang itu tidak tampak, mendung misalkan, maka orang-orang akan bingung. Ini harus kita pahami di zaman dahulu, ketika orang-orang menggunakan bintang sebagai alat utama untuk navigasi. Betul tidak? Kalau di zaman ini pakai apa? Pakai gadget semua ya, pakai map. Nah. Tapi kita lihat di sini, ini perumpamaan. Dan sekali lagi ini kita tanya, ya, kita tanyakan kepada antum. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani untuk menekankan persamaan atau untuk menekankan perbedaan? Menekankan persamaan antara ulama dan bintang atau perbedaan antara ulama dengan bintang? Persamaan. Itu yang Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kebanyakan perumpamaan disebutkan untuk menunjukkan persamaan. Sedangkan di hadis yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, hadis apa? Al-ulama warasatul anbiya, ya, ulama adalah pewaris para nabi. Itu adalah ya perumpamaan yang dibuat untuk menunjukkan atau menekankan perbedaan ya, antara ulama dengan ahli waris. Baik, sekarang kita lihat di sini, ini adalah peran ulama. Disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani, mereka adalah penunjuk arah bagi manusia. Ketika tidak ada ulama, maka manusia akan berada dalam kondisi jahil murakkab. Mereka akan merasa bahwa mereka tahu, padahal mereka tidak tahu. Ya. Tugasnya para ulama adalah menunjukkan arah kepada kaum muslimin, kepada manusia seluruhnya, tidak hanya kaum muslimin. Apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penuntut ilmu harus memiliki semangat ini dari awal. Yaitu apa? Semangat untuk memberikan ilmu, menyebarkan ilmu, memberikan tuntunan, menunjukkan keteladanan kepada orang-orang. Tidak boleh penuntut ilmu itu belajar cuma untuk dirinya sendiri saja, akan tapi harus semangat untuk menyebarkan kepada orang lain. Tidak boleh penuntut ilmu itu merasa tenang-tenang saja ketika dia melihat sekelilingnya masih banyak orang yang tidak mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Karakteristik seorang penuntut ilmu itu adalah dia semangat untuk menyebarkan kebaikan dan menjadi penunjuk arah bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang bisa mengambil manfaat darinya.
Dan ini termasuk dalam keumuman kaidah, ketika seorang ulama disebutkan sifatnya, maka sifat ulama tersebut, sifat dari para ulama itu harus mulai dirintis oleh penuntut ilmu. Ketika para ulama menyebutkan sifat-sifat mustahid, sifat-sifat mustahid itu harus mulai dirintis oleh para penuntut ilmu. Ini kaidah umum. Contohnya ini, ya, ketika ulama disebutkan sifat dari ulama apa? Penunjuk arah. Maka penuntut ilmu harus mulai merintis untuk, ya, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan, menjadi penunjuk arah bagi manusia, minimal orang-orang di sekitar, minimal keluarganya, minimal tetangganya, minimal teman-temannya. Baru kemudian nanti setelah ilmunya bertambah banyak, maka dia bisa menyebarkan ilmunya lebih luas lagi biiznillah ta'ala. Ketika para ulama menyebutkan sifat-sifat mustahid, yaitu apa? Seorang mustahid harus selalu update terhadap pendalilan dan istihad dari ulama mustahid yang lain, supaya dia bisa memastikan bahwa istihadnya selama ini sudah benar atau ada istihad yang lebih baik. Betul tidak? Karena sudah bahas di majelis ini, belum? Atau sudah? Itu kaidah yang harus dimiliki oleh seorang mustahid. Maka sifat ini harus mulai dirintis oleh penuntut ilmu. Jadi salah orang-orang yang mengajarkan fikih dengan misalkan menggunakan mazhab, kemudian tidak mengajarkan sama sekali pendalilan-pendalilan lain selain pendalilan mazhabnya. Ini kurang tepat, ya. Itu telah Anda sebutkan di sebelumnya. Baik. Jadi di sini dari perkataan Abu Muslim Al-Khawlani kita mendapatkan pelajaran bagaimana seorang ulama itu bisa menjadi penunjuk arah. Harus menjadi penunjuk arah. Dan penunjuk arah di sini dengan utamanya dengan 3 hal. Yang pertama adalah menjelaskan al-haq, menjelaskan ilmu yang hak kepada manusia. Menjelaskan ilmu yang hak kepada manusia. Mengajarkan akidah yang lurus, mengajarkan fikih yang benar yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, mengajarkan tafsir Al-Qur'an yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat tersebut, mengajarkan syarah hadis, pemahaman hadis yang benar, penjelasan hadis yang benar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menjelaskan yang batil dan membantahnya. Jadi itu termasuk paket dari penunjuk arah, paket dari tugas ulama. Bukankah telah kita bahas hadis sebelumnya? Ya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Betul tidak? Yang memikul ilmu ini di setiap generasinya adalah orang-orang yang terpercaya. Di generasi tersebut mereka akan menafikan, ya, tahrifal ghalin, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang dulu, wa intihalal mubtilin, akan mengingkari pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang batil, dan ta'wilal jahilin, dan mereka akan mengingkari takwilnya orang-orang jahil. Jadi ini adalah tugas yang kedua, yaitu apa? Menjelaskan kebatilan dan membantahnya. Jadi kita menjelaskan akidah yang menyimpang, kita menjelaskan tata cara ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang disyaratkan, mana yang inovasi dalam agama. Kemudian kita menjelaskan mana saja yang merupakan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, keharaman. Kita menjelaskan tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Kita jelaskan penjelasan hadis yang nyeleneh. Itu tugas para ulama yang itu harus dirintis oleh para penuntut ilmu. Tetapi kata para ulama, yang nomor pertama itu diutamakan daripada yang nomor 2 untuk para penuntut ilmu. Tidak boleh penuntut ilmu menyibukkan diri dengan nomor 2 dan lupa dari nomor 1. Masalahnya banyak yang terjadi kebanyakan adalah kalau temanya itu terkait nomor 2, menggebu-gebu. Makin lama makin sesat. Gitu. Siapa itu? Gitu ya. Kajiannya makin lama makin sesat, judulnya orang banyak berbondong-bondong datang.
ketika kajiannya adalah fikih bejana. Gak ada yang datang. Betul tidak? Betul? Fikih air dan bejana. Kalau kajiannya itu membongkar ya syubhat-syubhat dari orang-orang yang menyimpang, terserah titik-titik siapa apa, banyak orang menyimpang, Khawarij, Sufiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, macam-macam banyak. Kalau temanya seperti itu, wah, langsung berbondong-bondong datang. Tapi kalau temanya adalah adab-adab istinja, gitu ya, betul tidak? Jarang yang datang. Ya, itu adalah kebiasaan yang harus ditinggalkan. Penuntut ilmu justru harus membangun ilmunya dari nomor 1 terlebih dahulu, baru nomor 2. Kenapa? Dia harus mengetahui yang hak terlebih dahulu, baru dia bisa menyibukkan diri dengan bantahan-bantahan. Jangan suka menggandrungi status-status yang beredar, yang isinya bantahan terhadap yang ini bantah yang itu, nanti dibantah lagi, ada masuk lagi, kemudian masuk ke arena baru, ya, orang lain bantah yang ini, bantah yang itu, kita ngupdate, gitu ya, update semuanya terhadap hal-hal tersebut. Ini bukan sifat penuntut ilmu yang Rabbani. Penuntut ilmu yang Rabbani itu adalah penuntut ilmu yang dia itu mengetahui mana yang harus diprioritaskan untuk waktunya saat ini. Penuntut ilmu harus fokus terhadap poin 1 terlebih dahulu, baru poin 2. Baik, itu sudah 2. Sekarang yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, bahkan sejak penuntut ilmu harus ditekankan juga. Yang ketiga ini apa? Seorang ulama harus menjadi penunjuk arah dalam hal, yakni menjadi teladan dalam masalah adab, dalam masalah muamalah kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, tidak boleh menggunakan ya keulamaannya, kesyaikhannya, keustazannya untuk mengambil keuntungan atau untuk yakni menzalimi orang lain, atau untuk ya untung sendiri sedangkan yang lain kemudian dirugikan. Tidak boleh. Harus menjadi teladan seseorang yang akhlaknya mulia. Tentunya setiap orang, termasuk itu ulama. Ulama kan juga orang ya, manusia, betul tidak? Setiap manusia pasti ada kesalahan. Makanya kalau kita melihat biografi para ulama, pasti akan ada ya, terkadang kita sebutkan ada ulama yang suka marah-marah. Betul tidak? Ada ulama juga yang suka yakni sering ghibah. Ada ulama juga yang itu manusia. Kita harapkan karena kebaikan mereka jauh lebih banyak, kita harapkan dosa-dosa mereka menjadi digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, untuk kita pribadi, kita penuntut ilmu, kita berusaha untuk yakni menjauh dari setiap adab yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap adab yang buruk kita berusaha untuk menjauh. Tapi maksud ana adalah setiap manusia tentunya pasti ada kesalahan, terutama dalam masalah adab. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk langsung ya menjauh dari ilmu. Seorang yang berilmu, ketika kita mendengar ada adab yang buruk misalkan, jangan langsung menjauh. Selama ilmunya itu ya memang terpercaya dan selama kebaikannya jauh lebih besar daripada adabnya yang buruk, maka ini tidak boleh ditinggalkan. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Ini masih banyak sekali ya, baru beberapa perkataan yang dibahas. Insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan penulis. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Beliau termasuk orang yang pertama kali merumuskan ilmu nahwu setelah diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk
merumuskan bahasa Arab, ya, merumuskan nahwunya bahasa Arab menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri. Beliau berkata, "Laisa syai'un azza minal ilm. Al-muluku hukamun 'alan nas wal ulama hukamun 'alal muluk." Tidak ada sesuatu yang lebih, ya, mulia atau lebih perkasa daripada ilmu. Para raja itu adalah, ya, orang yang hukam, yang mengatur, yang yakni mengatur, kemudian hukam itu bisa bermakna mengatur, kemudian membuat aturan, sama aja ya, mengatur manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Sedangkan ulama itu mengatur para raja. Jadi maksudnya adalah para raja itu harus mengikuti tuntunannya para ulama. Jadi kalau kita mengenal ada dua istilah, ulama dan umara, maka umara itu harusnya mengikuti para ulama, sebagaimana yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau memberikan kewenangan kepada para ulama, tim penasehat di sekeliling beliau. Kalau beliau memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, langsung dianulir pada saat itu juga. Itu lihat bagaimana berkahnya suatu negeri kalau umaroknya mengikuti tuntunannya para ulama. Dan yang lebih berkah lagi daripada zamannya Umar bin Abdul Aziz adalah ketika umaroknya sekaligus juga ulama, yakni para khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah umarok yang juga sekaligus ulama. Kemudian penulis berkata, waqala Wahab, yakni Wahab bin Munabbih, yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu daniyan, wal izzu wa in kana mahinan, wal qurbu wa in kana qasiyan, wal ghina wa in kana faqiran, wal mahabatu wa in kana wadi'an. Wahab bin Munabbih berkata, bercabang dari ilmu, yakni konsekuensi dari ilmu, itu maksudnya. Konsekuensi dari ilmu adalah seseorang itu akan mendapatkan asyaraf, kemuliaan, walaupun orang yang memiliki ilmu tersebut adalah orang yang rendahan. Ini adalah kemuliaan dunia, maksudnya ya. Secara status dunia bisa jadi adalah orang yang memiliki status yang rendah, akan tapi menjadi tinggi dan mulia karena ilmunya. Wal izzu wa in kana mahinan, menjadi orang yang perkasa walaupun ya asalnya hina. Memiliki, apalagi kalau tadi umaroknya mengikuti ulama, maka orang tersebut harusnya nggak punya kekuasaan sama sekali, akan tapi karena dia berilmu, dia berfatwa, fatwanya diikuti oleh umarok. Ini yang disebut dia perkasa walaupun asalnya terhina, yakni tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Wal qurbu wa in kana qasiyan, menjadi dekat walaupun asalnya jauh. Yakni dekat dengan, ini bisa dimaknai banyak hal ya, banyak pemahaman, akan tapi bisa jadi salah satu pemahaman yang paling baik begitu ya adalah dekat bagi orang-orang gitu ya, namanya banyak disebut. Seperti contohnya, kita banyak mendengarkan ya nama-nama ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betul tidak? Dekat walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu hidup 700 tahun yang lalu ya. Demikian. Kita menyebut, misalkan kita mengenal nama-nama, kalau yang kontemporer Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, atau yang Masya Allah ya ulama yang masih hidup, kalau mereka bertiga sudah meninggal dunia rahimahumullah, ulama yang masih hidup misalkan Syekh Fauzan hafizahullah, dan para ulama yang lain, mereka jauh tapi terasa dekat, betul tidak? Nah, karena namanya banyak disebut atau sering kita ambil ilmu dari mereka, atau sering kita dengarkan fatwa mereka. Wal ghina wa in kana faqiran, kaya walaupun asalnya miskin, asalnya fakir. Yani kaya maksudnya adalah orang yang berilmu tersebut akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun asalnya miskin akan tapi Allah yang berikan kecukupan kepada orang yang berilmu. Wal mahabah wa in kana wadi'an, dan dia memiliki wibawa walaupun dia itu tawadhu. Orang yang berilmu akan tawadhu, betul tidak? Akan tapi dengan ketawaduannya justru malah berwibawa di hadapan orang-orang. Nah, ini perkataan Wahab bin Munabbih ini keutamaan ulama di dunia atau di akhirat yang sedang dibahas. Di dunia jelas ya. Kaidah. Ketika kita membaca keutamaan ulama di dunia,
maka kita tidak boleh meniatkan keutamaan itu ketika kita menuntut ilmu. Kita tidak boleh menginginkan hal tersebut. Kita nggak boleh mendapatkan kemuliaan, yakni lebih mulia daripada orang lain, memiliki keperkasaan, begitu ya, pengaruh, pendapatnya didengar, suaranya didengar, fatwanya diimplementasikan, dilaksanakan, namanya sering disebut-sebut, dicukupi kebutuhannya, ya, kemudian orang-orang itu kemudian yakni sungkan dan bermuamalah dengannya dengan seperti lainnya orang yang berhadapan dengan orang yang sangat berwibawa. Kita tidak boleh meniatkan ini semua ketika kita menuntut ilmu. Jelas? Yang boleh kita niatkan adalah keutamaan ulama secara ukhrawi. Itu yang boleh kita niatkan. Tapi keutamaan ulama yang disebutkan oleh para ulama salaf, seperti perkataan Wahab bin Munabbih ini adalah keutamaan yang harus kita tujukan kepada ulama, bukan untuk kita ambil, tapi untuk kita berikan kepada ulama. Ketika kita melihat ada orang yang berilmu, kita harus muliakan. Ketika kita melihat ada orang yang berilmu, kita harus mendengarkan fatwa beliau, melaksanakan fatwa beliau. Apalagi kalau kita ulil amri, laksanakan fatwa ulama. Kalau kita melihat ada seorang yang berilmu, kita harus sering menyebut namanya dalam rangka untuk menyebarkan ilmunya, fatwanya, dan seterusnya. Ketika kita melihat ada orang yang berilmu, kita ya cukupkan beliau. Ya, jangan sampai, yakni banyak kasus guru-guru kita, ini kisah nyata, ya, kisah nyata, tidak harus di Bandung, ya. Kisah nyata, seorang ustadz berhutang kepada ustadz yang lain. Hutangnya apa? Bukan uang, beras. Karena saking tidak memiliki makanan lagi. Haji. Kita sedih dengan ketika kita melihat yang seperti ini. Betul tidak? Ketika kita melihat ada orang yang berilmu, kita perhatikan kondisinya. Apakah sudah berkecukupan atau tidak? Bukan berarti kemudian kita yakni mencari tahu begitu ya, oh ini gajinya berapa dan begitu, tidak boleh. Akan tapi kita harus memiliki perhatian. Itu poinnya. Jangan sampai seperti tadi, guru kita mengajarkan kita ilmu syar'i, akan tapi ternyata di baliknya ternyata utang beras ke sesama guru kita yang lain. Itu ya, kita harusnya lebih sensitif, yakni lebih perhatian gitu ya. Kemudian ketika kita melihat orang berilmu, kita harus yakni beradab, bermuamalah dengan beliau dengan menunjukkan adab yang baik begitu ya. Walaupun beliau tawadhu, tapi kita tidak boleh meremehkan, akan tapi justru kita harus muliakan. Nah, kaidahnya adalah ketika para ulama menyebutkan keutamaan dari orang yang berilmu, nah, keutamaan ulama secara dunia seperti ini tidak boleh kita niatkan sebagai penuntut ilmu. Kita nggak boleh meniatkan hal ini, tapi justru kita harus berikan hal ini kepada orang yang memang berilmu, kepada para ulama. Jelas? Sebaliknya, kalau kita melihat keutamaan ulama yang sifatnya di akhirat, bagaimana orang yang berilmu akan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma derajat di akhirat yang utama. Kemudian ya, keutamaan yang lain. Kalau keutamaan itu bersifat keutamaan di akhirat, maka itu yang harus kita niatkan. Baik, itu kaidah yang penting. Dan lihat berapa banyak ulama yang Allah tinggikan derajatnya sejak di dunia, dan semoga di akhirat begitu ya. Tapi ketika di dunia, walaupun asalnya adalah budak atau berasal dari keluarga bapaknya budak asalnya misalnya. Banyak sekali para ulama di sejarah Islam itu tidak membeda-bedakan strata, ya, betul tidak? Tidak dibeda-bedakan, ada kasta ini, ada 4 atau lebih, ya, atau warna kulit atau macam-macam. Ketika ada seorang budak tapi berilmu, itu akan dimuliakan oleh kaum muslimin. Dan itu telah terbukti di sepanjang sejarah. Ikrimah, maulanya Ibnu Abbas, Tawus bin Kaisan, Sulaiman bin Yasar, salah satu fuqaha sab'ah di Madinah. Kemudian Muhammad bin Sirin, bapaknya budak. Kemudian Abdullah bin Mubarak. Kemudian ya
macam-macam, banyak sekali. Ya. Atha bin Abi Rabah, jangan lupa. Mereka, yakni beliau berasal dari Afrika, kulit hitam, akan tapi menjadi mufti dan pengajar di Masjidil Haram. Dimuliakan oleh para ulama yang lain dan oleh orang-orang, gitu ya. Jadi itu kemuliaan ini kemuliaan di mana? Di dunia. Ini tidak boleh diniatkan oleh penuntut ilmu. Ya. Tetapi yang harus diniatkan oleh penuntut ilmu adalah keutamaan ulama di akhirat. Baik. Wa Mu'adz radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahth anhu jihad wa badlahu qurbah wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu beliau berkata, pelajarilah ilmu karena mempelajari ilmu itu adalah amalan kebaikan, hasanah. Wa talabahu ibadah, dan mempelajari menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, ya, memurojaah ilmu itu adalah tasbih. Wal bahth anhu jihad, meneliti ilmu itu adalah jihad. Wa badlahu qurbah, menghabiskan harta untuk menuntut ilmu, beli kitab, safar dan lain-lain, bayar ya SPP kampus kalau kuliahnya ilmu syar'i misalkan. Membelajarkan harta di ilmu, membelajarkan harta dalam ilmu itu adalah qurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahui ilmu tersebut adalah sedekah. Jadi di sini kita lihat segala yang terkait dengan ilmu itu adalah ya amalan kebaikan, amalan ibadah. Yang ana fokuskan di sini adalah meneliti tentang ilmu, menelaah ilmu itu adalah jihad. Dan ini antum dan kita semua ya nih harus kita apresiasi hal ini, harus kita renungkan hal ini. Kita harus menghargai para ulama, ya, para ulama untuk menuliskan satu kalimat itu butuh penelaahan yang panjang. Untuk membuat satu kalimat utuh itu harus ditelaah terlebih dahulu. Apakah kalimat ini benar? Siapakah yang mengatakannya? Apakah ada kasus pengecualian? Apakah ada syarat yang harus dipenuhi supaya kalimat ini benar? Dan seterusnya. Harus mengkaji ke kitab tafsir, ke kitab syarah hadis, ke kitab-kitab yang lain-lain, banyak sekali. Ya. Dan misalkan itu masalah fikih, tidak hanya menelaah pada satu kitab fikih, telah kitab fikih yang lain dan seterusnya. Apa dalil? Itu jihad. Naam, itu benar kalau disebut sebagai jihad. Tidak boleh bagi penuntut ilmu kemudian ya copy paste begitu saja, copy paste begitu saja, kemudian seolah-olah dia yang mendapatkan faidah tersebut dari awal dan dia bisa petantang-tenteng dengan hal tersebut. Tidak boleh. Apalagi menggunakan hal tersebut untuk saling berdebat di dunia maya dan seterusnya, atau di dunia nyata, sama saja. Tidak boleh. Harus menghargai para ulama. Satu kalimat yang dituliskan ulama di kitab mereka itu butuh penelaahan yang panjang, butuh proses studi yang panjang. Itulah mengapa ketika kita menyebutkan nama-nama para ulama, kita doakan mereka, rahimahullah, rahimahumullah, atau hafizahullah, hafizahumullah, atau rahimahallah kalau ulamanya perempuan, hafizahullah. Ya, ini harus kita mendoakan. Itu adalah kewajiban kita kepada mereka. Kenapa? Karena menelaah ilmu itu jihad. Ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah beliau berkata, seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu itu didoakan dengan besar di kerajaan langit. Yud'a kabiran, yakni banyak didoakan dan didoakan dengan kemuliaan yang besar. Ini untuk menunjukkan didoakan oleh siapa? Oleh malaikat. Ini masuk dalam yakni penjelasan Al-Fudail bin Iyad terkait ya keutamaan ulama bukan di dunia ya, akan tapi di akhirat. Karena didoakan itu maksudnya adalah untuk mendapatkan keutamaan utamanya di akhirat. Walaupun bisa jadi juga mendapatkan keutamaan di dunia. Nah, wa qala Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, salah satu gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, Sufyan bin Uyainah. Beliau berkata, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang
man kana bainallahi wa baina ibadihi, yaitu orang yang berada di antara Allah dan para hambanya, yaitu para nabi dan para ulama. Yakni maksudnya adalah menjadi perantara dalam masalah ilmu. Man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama, orang yang ada di antara Allah dan para hambanya, menjadi perantara antara Allah dan hambanya. Tapi perhatikan, perantara dalam masalah ilmu, bukan perantara dalam masalah doa dan ibadah. Bedakan, ya. Yang sudah belajar akidah tidak boleh, kita tahu bahwa di prinsip di akidah tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Betul tidak? Itu perantara dalam masalah apa itu? Dalam masalah ibadah. Tapi yang dimaksud oleh Sufyan bin Uyainah di sini adalah perantara, maksudnya dalam masalah ilmu. Yakni Allah menurunkan wahyunya kepada para nabi kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Kemudian para ulama mempelajari ilmu tersebut dari para nabi dan rasul, kemudian para ulama menyampaikan ilmu tersebut kepada manusia. Ini yang dimaksud dengan perantara dalam masalah ilmu. Baik, jadi ulama, jadi syekh, jadi wali Allah, itu adalah perantara dalam masalah ilmu, bukan perantara dalam masalah ibadah. Kita tidak boleh mengarahkan ibadah kepada perantara-perantara tersebut. Hanya boleh mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, Sufyan bin Uyainah kemudian berkata juga, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah, wa ma ba'da an-nubuwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqh. Tidak ada seseorang di dunia tidak diberikan sesuatu yang lebih mulia dan utama daripada derajat kenabian. Jadi derajat yang paling tinggi yang bisa dimiliki oleh seseorang di dunia itu adalah derajat kenabian dan kerasulan. Seorang nabi dan rasul itu adalah derajat dunia, derajat di dunia yang paling tinggi yang bisa didapatkan oleh seseorang. Dan Allah tidak memberikan kepada siapapun kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah telah pilih sebagai nabi dan rasul. Dan tidak ada setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada derajat ilmu dan fikih. Fikih yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Al-ilmu al-fiqh ini maksudnya adalah sesuatu yang sama. Karena di zaman dahulu, siapa yang mengatakan ini? Sufyan bin Uyainah. Di zaman itu yang dimaksud dengan fikih itu adalah ilmu syar'i secara keseluruhan. Faqila amman hadza? Qala 'anil fuqaha'i kullihim. Maka dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, ini dari siapa? Yakni perkataan ini dari siapa? Maka kemudian beliau berkata, anil fuqaha'i kullihim, dari ulama semuanya. Semuanya sepakat bahwa derajat ulama itu adalah derajat yang paling tinggi setelah derajat kenabian. Dan derajat kenabian adalah derajat yang paling tinggi di dunia secara mutlak. Bukan orang kaya, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan para raja, tapi derajat nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang derajatnya paling tinggi. Wa qala Sahal, yani Sahal Al-Tustari, Sahal bin Abdillah Al-Tustari, man arada an-nadhara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama fa'rifu lahum dzalik. Barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka lihatlah majelisnya para ulama. Fa'rifu lahum dzalik. Akuilah hal tersebut. Ya, akuilah hal tersebut untuk mereka. Yakni maksudnya adalah ketika kita ingin mengetahui bagaimana para nabi dan rasul mereka bermajelis dengan para sahabat mereka di zaman dahulu, bagaimana para nabi dan rasul mengajarkan ilmu kepada para sahabat, bagaimana Nabi Muhammad SAW majelis beliau di Nabawi, bagaimana majelis beliau di Nabawi yang dihadiri oleh para sahabat, maka kita bisa mengetahuinya dengan melihat majelis ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Ya, seperti itulah majelisnya para nabi dan rasul ketika mereka dulu mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Fa'rifu lahum dzalik. Maka akuilah, ketahuilah hal tersebut untuk mereka. Yakni kita harus menyadari hal ini. Kita harus mengakui hal ini kepada para ulama. Kita harus mengakui keutamaan mereka. Melihat majelis mereka itu sama seperti melihat majelisnya para nabi dan rasul. Ini keutamaan para ulama. Ajib. Ya. Wa qala Syafi'i rahimahullah, illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun.
Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, kalau para ulama yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali Allah, maka Allah tidak akan memiliki wali. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali Allah itu adalah orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Kalau ini bukan wali Allah, maka nggak ada lagi yang berhak dan pantas untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini termasuk dalil yang menunjukkan bagaimana derajat ulama itu ya tinggi sekali, derajat yang kedua tertinggi setelah derajatnya Nabi dan Rasul di dunia ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sana. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, harusnya radhiyallahu anhuma ya, karena Ibnu Umar itu ada dua sahabat yang dimaksud, berarti Ibnu Umar, anaknya Umar, dan Umar itu sendiri, betul tidak? Jadi harus mengucapkan radhiyallahu anhuma. Majelis ilmu, majelis fikih di sini yang beliau sebutkan, tapi yang dimaksud adalah majelis ilmu. Majelis fikih, yakni majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, yakni ibadah sunnah, ibadah nafilah maksudnya. Lebih baik daripada ibadah 60 tahun, yakni ini masuk dalam pembahasan ilmu itu lebih utama daripada ibadah nafilah, ibadah yang hukumnya tidak wajib, atau yang sering disebut juga ibadah sunnah, atau disebut juga ibadah nafilah ya. Jadi majelis ilmu lebih baik daripada ibadah nafilah 60 tahun. Mengapa demikian? Nanti akan disebutkan oleh penulis alasan-alasannya. Wa an Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i radhiyallahu anhuma, laisa ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilm. Ya, Sufyan ats-Tsauri dan Syafi'i radhiyallahu anhuma atau rahimahumallah sama saja ya. Kita bisa mendoakan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat ya, walaupun urfnya adalah mendoakan rahimahullah. Laisa ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilm. Tidak ada setelah ibadah yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya. Ini berarti apa? Ini kalau kita ya catat, Ibnu Umar berkata demikian, Sufyan ats-Tsauri berkata demikian, Asy-Syafi'i berkata demikian, demikian pula wa 'ani Az-Zuhri. Az-Zuhri rahimahullah beliau berkata, ma ubidallahu bimithlil fiqh. Ya, tidaklah Allah itu diibadahi yang semisal dengan fikih. Yakni yang semisal dengan ilmu. Yang dimaksud dengan fikih di sini adalah ilmu. Kenapa? Karena Az-Zuhri termasuk orang awal-awal, mutaqaddimun ya, maka yang dimaksud dengan fikih di sini adalah ilmu. Tidaklah Allah diibadahi semisal ketika Allah diibadahi dengan ilmu, yakni menuntut ilmu. Ini juga berarti apa? Menunjukkan keutamaan ilmu yang lebih besar daripada ibadah yang sifatnya sunnah. Wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Dzar dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma qala, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'atin tatawwu'an, wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawwu'an. Satu bab dalam masalah ilmu, satu bab ilmu yang kita pelajari itu lebih kita cintai daripada 1000 rakaat yang itu pada solat sunnah, pada solat nafilah. Dan satu bab ilmu yang kita ajarkan, baik sudah diamalkan ataupun belum diamalkan, itu lebih kita cintai daripada 100 rakaat dari solat nafilah. Ini perkataan siapa? Dua sahabat, Abu Dzar dan Abu Hurairah. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana menuntut ilmu itu dipandang lebih utama daripada ibadah nafilah. Dari sini, sebelum kita membaca penjelasan penulis mengapa ilmu itu lebih utama daripada ibadah nafilah, kita harus menekankan satu hal, yaitu apa? Ketika kita membandingkan dua hal ini, tidak berarti ibadah nafilah itu tidak berguna atau tidak memiliki keutamaan. Tidak berarti demikian. Ketika sedang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, bukan berarti yang dinilai lebih rendah derajatnya itu tidak berarti sama sekali. Baik, sifatnya penuntut ilmu adalah ya memperhatikan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Dan ini mendapat perhatian dari para ulama ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab-kitab beliau atau di beberapa kitab beliau, penuntut ilmu itu adalah orang yang semangat, bahkan paling semangat untuk beribadah. Merupakan hal yang memalukan kalau orang dikenal sebagai penuntut ilmu, kalau kemudian ternyata jarang terlihat di shaf pertama di salat 5 waktu. Betul? Merupakan sesuatu yang memalukan kalau orang
adalah penuntut ilmu atau dinisbatkan kepada ilmu, kemudian ternyata paling malas untuk melakukan sholat sunnah, sholat malam, sholat witir, puasa sunnah, harus menjadi orang yang paling semangat. Tentunya kerjakan semampunya, akan tapi harusnya ada progres, harusnya ada perkembangan. Betul tidak? Mungkin sekarang masih berat, akan tapi sedikit demi sedikit menjadi lebih banyak dan lebih rutin, lebih istiqomah. Nah, jadi maksudnya adalah kita hendak membandingkan ilmu dengan ibadah nafilah. Bukan berarti ibadah nafilah itu tidak memiliki keutamaan sama sekali. Taib. Bahkan misalkan di kitab di Aqidah Wasithiyah di Syarh Sunnah Al-Muzani disebutkan setelah bahas akidah dibahas juga bagaimana penuntut ilmu itu, bagaimana seseorang muslim itu harus memiliki perhatian juga dalam masalah ibadah. Ibadah yang wajib pertama kali, kemudian ibadah sunnah. Waqad dhahara bima qulna anna al-ishtighala bil ilmi lillahi afdalu min nawafilil ibadatil badaniyah. Jadi dari kutipan-kutipan dari para ulama generasi terdahulu termasuk dari kalangan para sahabat seperti Ibnu Umar, Abu Dzar, Abu Hurairah telah jelas bahwa menyibukkan diri kepada ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih mulia, lebih utama daripada ibadah yang nafilah yang sifatnya ibadah badaniyah yang nafilah seperti salat, min salatin wa siyamin wa tasbihin wa du'ain wa nahwi dzalik, seperti salat, puasa, ya, tasbih yakni zikir, kemudian doa, berdoa dan selainnya. Mengapa menuntut ilmu atau menyibukkan diri dengan ilmu? Antara menuntut ilmu, menulis ilmu, mengajarkan ilmu, mengapa ini lebih utama daripada ibadah nafilah? Yang pertama, wa dzalika li anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu wan nas wan nawafilul badaniyah maksuratun ala sahibiha. Karena ilmu itu, manfaat ilmu itu mencakup orangnya, orang yang memiliki ilmu tersebut, dan masyarakat, orang-orang secara umum, orang-orang lainnya. Sedangkan amalan ibadah nafilah yang badaniyah seperti sholat, puasa, itu manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali annal ilma musahhihun li ghairihi minal ibadat. Fahiya taftakiru ilaihi wa tatawaqqafu alaihi wa la yatawaqqafu huwa alaiha. Alasan yang kedua, karena ilmu itu adalah sesuatu yang mensahkan amalan ibadah. Ilmu itu adalah sesuatu yang harus diilmui, harus dipelajari terlebih dahulu supaya amalan ibadah seseorang itu sah. Jadi ibadah itu bergantung pada ilmu, sangat bergantung pada ilmu, berlandaskan kepada ilmu supaya ibadahnya sah. Akan tapi ilmu tidak bergantung pada ibadah. Kenapa? Karena ilmu bisa langsung dipelajari walaupun tidak melakukan ibadah tersebut. Betul tidak? Atau tidak melakukan salah satu ibadah yang lain. Jadi ilmu langsung bisa dipelajari, tidak bergantung pada ibadah. Tapi ibadah sebelum bisa diamalkan, sebelum bisa dilakukan, harus diilmui terlebih dahulu ilmunya. Harus dipelajari terlebih dahulu ilmunya. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, wali annal ulama warathatul anbiya wa laysa dzalika lil muta'abbidin. Karena ada dalil yang menunjukkan, hadis yang menyebutkan bahwa ulama adalah pewarisnya para nabi, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang ahli ibadah adalah pewarisnya para nabi. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, wali anna ta'atal alimi wajibatun ala ghairihi fihi. Karena taat kepada ahli ilmu, yakni melaksanakan fatwa dari ahli ilmu yang ma'ruf, bukan fatwa yang menyimpang, ya. Fatwa yang benar dari ahli ilmu itu wajib. Yakni mengikuti tuntunan dari ahli ilmu itu wajib. Ya, sedangkan pendapatnya ahli ibadah tapi tidak berilmu, maka ya bisa diikuti, bisa tidak diikuti, tergantung apakah itu benar atau tidak. Betul tidak? Tapi utamanya adalah siapakah pendapat yang diikuti, yang dijadikan tuntunan. Pendapatnya orang yang berilmu, pertimbangannya orang yang berilmu, fatwanya orang yang berilmu. Kemudian alasan yang keberapa sekarang? Kelima, wali annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibihi wa ghairuhu minan nawafil yanqati'u bi mauti sahibiha. Yang kelima adalah karena ilmu, bekasnya ilmu, pahala dari ilmu tersebut tetap ada walaupun orang yang berilmu tersebut telah meninggal dunia.
Bukankah kita tadi masih membaca perkataannya Asy-Syafi'i, Az-Zuhri, dan para ulama yang lain, Wahab bin Munabbih, Sa'ad bin Abdillah Al-Tustari, dan para sahabat tentunya. Dan bahkan yang paling utama, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah meninggal, akan tapi perkataan beliau tetap dijadikan tuntunan hingga akhir zaman. Sedangkan ibadah nafilah itu berhenti ketika orangnya meninggal dunia. Nggak ada orang meninggal dunia, orang yang selama ini rajin puasa sunnah, udah meninggal dunia, puasa sunnahnya tetap berjalan. Gimana cara orangnya sudah meninggal? Kemudian alasan yang keenam, wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ah wa hifdzu ma'alimil millah. Karena mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan ilmu tersebut, ini adalah bentuk menghidupkan syariat dan menjaga syiar dari agama ini. Ma'alimal millah, yakni syiar dari millah ini, dari agama ini. Mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu itu adalah bentuk penjagaan terhadap syariat, bentuk penjagaan terhadap syiar-syiar agama, bentuk penjagaan terhadap ad-dinun ini, ad-din ini, dinul Islam ini. Maka ini 6 alasan yang disebutkan oleh penulis mengapa ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah nafilah. Dari sini kita simpulkan. Ini faedah terakhir insyaallah di majelis ini pada malam ini. Tapi kalau ada pertanyaan berarti semoga ada faedahnya nanti ya. Semoga ada pertanyaan. Itu yang pertama terlebih dahulu. Baik. Faedah yang kita tutup majelis ini pada malam ini adalah lihat bagaimana penulis berusaha memahami dari perkataan para salaf ketika para salaf menyebutkan tentang keutamaan ilmu dibandingkan ibadah nafilah. Kemudian penulis beristihad dan menyebutkan 6 alasan mengapa ilmu itu dinilai lebih utama daripada ibadah nafilah menurut para ulama salaf. Ini adalah PR bagi ulama generasi setelahnya, PR bagi para penuntut ilmu, yaitu apa? Menelaah perkataan para salaf, berusaha memahami perkataan mereka dan menggali faedah dari perkataan mereka. Ini yang seperti yang telah dicontohkan oleh penulis di sini. Jadi namanya ilmu Islam tidak akan habis-habisnya. Inilah yang namanya ilmu Islam. Berbekal pada riwayat, berbekal pada dalil, berbekal pada nukilan para ulama sebelumnya, kita berusaha mengekstrak faedah, mengekstrak ilmu dari situ. Ini cara untuk menelaah dalam ilmu syar'i. Di antara caranya. Di antara metode riset dalam ilmu syar'i itu kalau mau pakai istilah yang lain. Jadi riset dalam ilmu syar'i masih terus berkembang. Sebagian orang berkata, apa yang mau dirisetkan lagi dari ilmu syar'i? Kita katakan, antum tidak tahu berarti. Peluang riset masih besar sekali. Al-bahth wal mutala'ah. Besar sekali. Sebagaimana perkataan para ulama, berapa banyak yang disisakan oleh para ulama generasi terdahulu kepada ulama generasi belakangan. Ini walaupun kita datang di generasi belakangan, akan tapi bukan berarti kemudian ilmu telah selesai semua. Tidak berarti demikian. Jelas? Sebagaimana yang sering Anda sebutkan, bahkan di zaman kontemporer ini muncul ilmu baru, bagian dari ilmu fikih. Yaitu apa? An-nadhuriyat al-fiqhiyah. Ini ilmu baru yang baru muncul di zaman ini. Atau 20-30 tahun belakangan. 20 tahun mungkin. Atau mungkin 10 tahun. Intinya, ini cabang ilmu baru yang belum ada di zaman dulu. Tapi baru mengkristal sekarang dan mulai dibahas oleh para ulama. Namanya An-Nadhuriyat Al-Fiqhiyah. Kebetulan Anda pernah ngambil kuliahnya tentang An-Nadhuriyat Al-Fiqhiyah. Intinya apa? Bidang ilmu ini membandingkan antara fikih Islam dengan undang-undang dari negara-negara. Dibandingkan dengan undang-undang Prancis, undang-undang Inggris, undang-undang Amerika Serikat, undang-undang macam-macam. Kesimpulannya itu yang pernah Anda tuliskan di sosmed. Itu diantara status yang Anda tuliskan di sosmed Anda jarang sekali menuliskan. Napoleon Bonaparte ketika menjajah Mesir, dia bawa kitab-kitab Islam banyak sekali ke Prancis,
dari Mesir. Di antara yang dibawa adalah Mukhtasar Al-Khalil, Mukhtasarul Khalil, sebuah matan fikih dalam mazhab Maliki. Dan disebutkan bahwa undang-undangnya Perancis, khususnya perdata, itu banyak sekali samanya dengan fikih Maliki. Bahkan ada yang sama plak kalimatnya, cuma diterjemahkan saja. Ajib. Dan ketika Jordan atau Lebanon, Jordan kalau tidak salah, dijajah oleh Perancis, sehingga Perancis menggunakan undang-undang mereka ke Jordan, akhirnya apa? Undang-undangnya Jordan seperti fikih Maliki. Tapi sangat menyedihkan. Kenapa? Karena Jordan undang-undangnya seperti fikih Maliki, minimal yang perdatanya, bukan pidananya ya. Karena mereka undang-undangnya seperti fikih Maliki bukan karena mereka menolak Mukhtasar Khalil, tapi karena dijajah oleh Perancis. Ya, menyedihkan. Maka riset masih banyak sekali di dalam ilmu syar'i. Itu diantara satu contoh bidang ilmu yang baru mengkristal di zaman ini dan baru muncul sebagai kafannin, sebagai bidang ilmu tersendiri. Namanya An-Nadhariyat Al-Fiqhiyah. Ya. Bahasa Inggrisnya apa ya kalau An-Nadhariyat Al-Fiqhiyah itu ya? Theory of Jurisprudence kalau nggak salah. Fikih itu jurisprudence kalau bahasa Inggris. Nadhariyat itu teori, theoretical atau theory of jurisprudence. Kira-kira seperti itu ya. Nadhariyat itu intinya teori. Fikih itu jurisprudence kalau di bahasa Inggris. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan.